kemudian tim IT, kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan segan-segan kalau ada hambatan-hambatan, itu memang kita bisa menanya dengan tim IT kita atau pengelola, Pak Imron, Pak Sutarido. Alhamdulillah mereka selalu memberi respon, kemudian cepat menanggapi. Oleh kalau selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya itu barangkali kerjasama kita, kemudian kita perhatikan malam ini paparan dari penjelasan refreshment dari Pak Limron ataupun Pak Sutaredo, ini memantapkan kita besok, walaupun kita mungkin banyak acara besok, tapi jangan lupa juga ini bagaimana teknisnya ini. Ada seminar internasional besok di FITK ini, kemudian ada apa nama PTG ini. Nah, supaya berjalan lancar ya kita aturlah ya. Apel pagi juga besok, jangan lupa ya. Ya nggak apa-apa sekarang nih kalau sistem daring ini soal ngatur aja ya. Jadi ya saya kira itu Pak Imron ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Ini ada Prof Kasinyo Harto juga ya. Selamat datang Prof. Siap Pak Dekan. Ya ada Dekan ya. Apa kabar Pak Prof? Sehat ya? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Ini ada Bu Zudia juga. Sehat Pak Dekan. Ya, makasih ya. Itu saja Pak Imron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dekan yang menyampaikan ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan refreshment atau sosialisasi lokakarya ini sebenarnya materi utuhnya kan sudah pernah kita dapatkan untuk refreshment atau sosialisasi pada bulan Juli yang lalu ya, dengan materinya Pak Fahmi. Jadi malam hari ini sifatnya mungkin penyegaran saja, mengingat kembali, memahami jadwal yang terkait dengan lokakarya ini. Tapi mungkin ada juga satu dua yang mungkin baru malam hari ini bergabung untuk mengikuti bagaimana pelaksanaan kegiatan lokakarya ini. Samping untuk dosen juga kami upayakan kita cing gitu, yang tadinya mengampu perangkat untuk yang gelombang kedua ini mengampu PTK-nya, perangkatnya gantian dosen yang lain. Tapi berhubung juga ada sebagian dosen yang ya menolak gitu untuk mengampu perangkat dengan berbagai alasan, ada kesibukan, ada yang mungkin merasa kurang mumtaz gitu ya untuk mengampu perangkat ini, sehingga ada sebagian yang kemarin sudah mengampu perangkat, kami minta lagi kesediaannya untuk mengampu perangkat seperti Sidah, karena yang bahasa Arab memang belum ada yang bersedia gitu selain Bu Sidah gitu. Jadi kami tetap minta karena tidak ada yang lain gitu. Meminta lagi untuk mengampu perangkat. Dan, mungkin untuk penyegaran perlu kami share dulu apa jadwal ya untuk lokakarya ini. Bapak Ibu, jadi kegiatan pendalaman materi ini kemarin sudah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan berakhir pada hari Sabtu kemarin. Jadi, pendalaman materi, kemudian untuk pengembangan perangkat ini mulai besok selama 12 hari, pengembangan perangkat pembelajaran 9 hari dan 3 harinya nanti PTK. Setelah itu masuk ke review perangkat dan review PTK
5 hari dan 3 harinya review untuk peer teaching. Peer teaching. Kemudian setelah peer teaching masuk ke ujian komprehensif 3 hari. Ini kegiatan prakarya. Setelah itu nanti langsung nyambung lagi ke PPL, ke sekolah masing-masing. PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, kemudian review. Setelah itu PPL 2, RPP 3, kemudian review, dan terakhir nanti IPTG. Ini skema pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa PPG gelombang kedua ini. Jadwal rincinya ini, Bapak Ibu. Jadi untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini selama 9 hari, tanggal 27 September sampai 6 Oktober. Kemudian penelitian tindakan kelas 3 hari, tanggal 7 sampai 9 Oktober. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran, nanti 1 orang dosen yang mengaku, begitu juga dengan PTK, dosen yang lain. Untuk jadwalnya mungkin malam ini baru akan di-plotting oleh Arif sistem. Jadi akan diinformasikan ke Bapak Ibu setelah di-plotting mungkin akan diinformasikan jadwal masing-masing. Kemudian setelah selesai dan PTK, review perangkat pembelajaran, review RPP dan PTK 5 hari. Jadi bisa RPP-nya 3 hari, PTK-nya 2 hari. Tanggal 11 dan tanggal 15 Oktober. Setelah itu masuk peer teaching. 3 hari, 16 sampai 20. Nah, untuk review perangkat dan peer teaching ini sudah melibatkan guru pamong. Jadi untuk review perangkat dan peer teaching nanti adalah dosen yang mengampu perangkat pembelajaran dan guru pamong. Di malam hari ini juga sudah hadir para guru-guru pamong dari sekolah. Jadi Bapak Ibu yang dari guru mulai bertugas tanggal 11 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Jadi untuk ujian komprehensif ini yang bertugas adalah dosen pengampu perangkat dan dosen PTK. Untuk ujian komprehensif tanggal 21 sampai 23 Oktober. Setelah selesai ujian komprehensif, masuk ke PPL. PPL 1, RPP 1 ini tanggal 25 sampai 30. Nah, ini nanti yang bertugas adalah DPL yang tadinya mengampu perangkat pembelajaran dan guru pamong. Jadi untuk PPL ini dari dosen 1 sebagai DPL yang mengampu perangkat dan dari guru pamong yang telah bertugas di review dan teaching. Di PPL 1, RPP 1 tanggal 25 sampai 30 dan reviewnya tanggal 1 sampai tanggal 2. Untuk PPL 1, RPP 2 tanggal 3 sampai 9 November dan reviewnya tanggal 10 sampai tanggal 11. Selanjutnya PPL 2, RPP 3 ini tanggal 12 sampai tanggal 18 November, reviewnya tanggal 19 sampai tanggal 23. Setelah selesai itu langsung mereka nanti akan mengikuti uji kinerja atau UKIN selama 6 hari, mulai dari aport bekas sampai ke penilaian tanggal 26 sampai tanggal 28. Setelah itu ujian pengetahuan tanggal 3 sampai 4 Desember. Nah, inilah jadwal cara kegiatan per kegiatan yang sudah diatur oleh pihak tim panitia nasional, hingga mulai dari pendalaman materi sampai nanti ujian itu
hampir tidak ada jeda bagi peserta mahasiswa, hanya libur di hari Minggu saja. Ya, memang memerlukan menguras tenaga, pikiran dan sebagainya. Nah, terkait dengan kegiatan Lokakarya ini, tentu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan guru yang bersedia untuk mengampu perangkat pembelajaran ini, karena waktunya memang sangat panjang ini durasinya, mulai dari pengembangan perangkat pembelajaran 9 hari mulai besok sampai nanti PPL sampai di akhir November gitu, tengah November. Jadi kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap istiqomah gitu melayani mahasiswa, melakukan berbagai aktivitas dalam kegiatan Lokakarya ini. Sebagai gambaran Bapak Ibu yang mungkin pada gelombang ini baru mengampu perangkat ya, pembelajaran, ada beberapa tugas atau aktivitas yang akan kita lakukan dalam kegiatan Lokakarya ini. Itu juga mungkin bisa sharing ya, atau materi-materi bisa kami harapkan dari Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mengampu perangkat, Kasinyo, Dia dan lain-lain. Mungkin nanti bisa sharing materi ke Bapak Ibu yang kebagian giliran untuk mengampu perangkat pada gelombang kedua ini. Nah, sebagai gambaran untuk kegiatan yang pertama, pengembangan perangkat pembelajaran itu, aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, kewajiban yang dilakukan oleh mahasiswa di kegiatan pengembangan perangkat ini adalah mereka meresum modul perangkat pembelajaran KB1 sampai 13. Jadi mengupload resume. Kalau di pendalaman materi mungkin satu modul itu hanya 4. Untuk pengembangan perangkatnya ada 13 KB yang harus mereka resume. Nah, resume mereka, nah itulah kewajiban Bapak Ibu sebagai dosen untuk menilai resume mahasiswa itu. Itu yang pertama. Jadi ada 13 resume mulai KB1 sampai KB13. Selain tugas resume, mahasiswa juga ditagih juga tugas dalam Lokakarya ini ada 10 tugas. Mulai dari menganalisis SKL, KIKD menggunakan taksonomi, kemudian membuat prota-prosem, mengembangkan materi ajar, membuat media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai ke membuat 3 RPP, RPP 1, RPP 2, RPP 3, dan video pembelajarannya. Jadi ada 10 tugas yang akan ditagih kepada mahasiswa. Nah, untuk itu Bapak Ibu dosen juga berkewajiban untuk menilai tugas yang nantinya mereka upload. Ya. Ada 13 resume, 10 tugas selama 9 hari ini. Ya, jadi selama kegiatan 9 hari ada 13 resume dan 10 tugas yang harus mereka kerjakan. Di samping juga nanti ada diskusi yang difasilitasi oleh Bapak Ibu dosen. Jadi karena jumlah hari dengan jumlah resume maupun tugas itu ya lebih banyak resume dan tugasnya, maka mungkin dalam satu hari bisa lebih dari 1 resume yang harus mereka upload. Karena itu nanti silakan mungkin Bapak Ibu yang pengalaman mengajar perangkat kemarin bisa berbagi pada Bapak Ibu yang baru akan mengampu perangkat pembelajaran pada besok hari ini, supaya bagaimana yang efektifnya kegiatan Lokakarya ini. Kemudian untuk
penelitian tindakan kelas, ini tagihan yang ditagih kepada mahasiswa itu pertama adalah resume modul PTK, ada 4 KB, resume 1, 2, 3, 4, kemudian proposal PTK, dan instrumen PTK. Jadi ini untuk dosen yang mengampu PTK. Jadi tugasnya memang cukup berat dan melelahkan gitu ya. Nanti bisa sharing lah dari Bapak Ibu yang sudah mengampu perangkat itu. Karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Nah, kemudian untuk kegiatan review perangkat ini, nanti sebelum ke review, jadi output yang utama dari kegiatan Lokakarya ini adalah mahasiswa menghasilkan 3 RPP dan perangkatnya, gitu ya, perangkat pendukungnya, LKPD dan sebagainya. Oleh karena itu, 3 RPP yang harus mereka buat itu harus disesuaikan dengan materi yang ada pada PPL 1 sampai PPL 2. Jadi karena 3 RPP yang akan disusun di perangkat ini akan mereka gunakan nanti di PPL. Di PPL 1, RPP 1, tanggal 25 sampai 30. Jadi upayakan materinya ya, untuk RPP 1 kisaran di tanggal ini, ya, 25 sampai 30 Oktober. Kemudian untuk RPP 2 itu di tanggal 3 sampai 9 November. Dan RPP 3 di tanggal 12 sampai 18 November. Jadi materi yang mereka tuangkan dalam RPP adalah materi ajar yang ada pada minggu-minggu itu, sehingga apa yang akan mereka lakukan itu tidak mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar mereka, dan juga sebagai rutinitas mereka mengajar. Hanya bedanya dalam mengajar ini mereka harus merekam, nanti dibuat video pembelajaran. Oleh karena itu membuat pengembangan materi ajar dan media, metode, model, evaluasi dan sebagainya juga mengacu kepada 3 RPP itu. Jadi dari awal ini kita arahkan mahasiswa supaya menentukan materi apa yang akan dibuat di RPP, kemudian yang lain-lain itu mengikuti, menyesuaikan dengan materi yang ada di RPP itu. Jadi supaya semuanya tersinkronisasi gitu antara RPP dengan LKPD-nya, dengan medianya, termasuk evaluasinya gitu. Jadi mengacu kepada RPP yang akan mereka buat. Itu sebagai gambaran dalam kegiatan perangkat. Kemudian untuk review perangkat, ini adalah kegiatan mereview 3 RPP yang dihasilkan pada kegiatan perangkat pembelajaran itu, dan PTK. Di dosen dan guru pamong nanti akan mereview itu ya, secara video conference gitu untuk memberikan masukan-masukan terhadap RPP dan PTK yang sudah mereka buat. Nah, untuk peer teaching adalah mereview atau memberikan masukan, feedback dan sebagainya terhadap video pembelajaran dari pelaksanaan RPP yang mereka buat. Jadi dari 3 RPP itu salah satu RPP dibuat video pembelajarannya, dipraktekkan di kelas, kemudian diedit sekitar 7 sampai 15 menit. Nah, itulah yang di peer teaching-kan, video pembelajaran itu. Itu yang menjadi bahan untuk peer teaching. Kemudian untuk komprehensif, saya kira mungkin sudah semua, jadi ujian komprehensif yang meliputi ujian untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami, menguasai RPP khususnya, baik aspek pedagogiknya maupun aspek profesionalnya. Dan ditambah dengan SBTA, kemampuan baca tulis Al-Quran. Selanjutnya untuk PPL,
Untuk PPL, aktivitas dosen itu lebih banyak di review. Jadi untuk PPL ini mahasiswa selama 1 minggu ini mereka mempraktekkan RPP yang sudah dibuat video pembelajarannya. Jadi setelah videonya siap, di tanggal 1 dan 2 inilah yang direview oleh Bapak Ibu, RPP dan PP-nya, video pembelajarannya. Begitu juga dengan PPL 1, RPP 2, dan PPL 2, RPP 3. Mungkin itu gambaran umumnya untuk kegiatan Lokakarya ini. Adapun mengenai teknis bagaimana di LMS, mungkin nanti Arif bisa menjelaskan bagaimana apa-apa yang perlu Bapak Ibu lakukan di LMS-nya, tentang menu-menu yang ada di LMS nanti akan dijelaskan oleh. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai gambaran umum terkait kegiatan Lokakarya. Untuk materi Lokakarya ini mungkin nanti di-share juga materi yang dari Pak Fahmi maupun dari Pak Anies, nanti share di grup juga Bapak Ibu ya. Dan untuk kontak belajar juga mungkin nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu yang sudah mengampu perangkat kemarin untuk berbagi kepada Bapak Ibu dosen yang baru akan mulai mengampu perangkat pembelajaran ini. Maksud nanti sharingnya bagaimana langkah-langkah biar semuanya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin itu dari saya, dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin Arif, ada Arif? Iya Pak. Ya, mungkin di sistem sudah bisa dibuka ya, untuk. Kalau jadwal memang belum semuanya di-plotting Pak, masih sebagian Pak. Lagi proses. Bisa dijelaskan oh, yang untuk tahapan minimal untuk perangkat dulu. Nah, ya. Oke Pak, oke Pak. Sebentar. Mekanismenya. Oke, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penggunaan aplikasi Lokakarya. Ya, pertama kali di saat kita login, kita ditampilkan 4 menu. Dari 4 menu ini yang warna orange itu ialah menu pedalaman materi. Jadi untuk yang Lokakarya kita pilih menu yang berwarna hijau. Kalau yang madrasah pilih madrasah, kalau yang PAI pilih PAI. Ini saya contohkan modul PAI. Ini saya contohkan dosennya Ibu Mariamah. Nah, ini belum. Kosong. Sebentar. Ini apa nih? Pak Imron. Aduh, kayaknya sudah di-delete oleh. Kalau yang file lama sudah terdelete. Iya, sudah terdelete Pak. Baru sudah terdelete semua yang perangkat lama itu. Kayaknya di upload malam ini. Tadi siang masih bisa dibuka. Aku tadi yang baru sudah aku upload ada beberapa nih. Iya, yang sudah di-plotting aja. Ibu Mardeli. Mardeli MA. Nah, ini contoh punya Ibu Mardeli. Ini nanti untuk yang dosen mengampu modul perangkat, insya Allah akan mendapatkan 4 modul. Yang modul pertama modul perangkat, kedua review perangkat dan PTK, ketiga peer teaching, dan keempat komprehensif.
bagi dosen yang mengampu modul PTK nanti akan mendapatkan 2 modul, yaitu modul PTK dan modul komprehensif. Ini pertama kita klik modul perangkat. Untuk modul perangkat ini, untuk melihat modulnya kita klik menu lihat. Nah, nanti akan tampil modul dari modul perangkat tersebut. Untuk mendownloadnya bisa Bapak Ibu klik di bagian panah ini, atau bisa juga langsung di print di bagian sebelah panah ini. Kemudian setelah Bapak Ibu mendownload modul, Bapak Ibu bisa menambahkan kontrak belajar di bagian ini. Nah, nanti diklik di bagian edit, kemudian Bapak Ibu ketikkan kontrak belajar yang ingin Bapak Ibu buat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu simpan. Ini saya bikin contoh. Ini kemudian simpan. Nah, ini akan tampil kontrak belajar Bapak Ibu yang sudah dibikin. Apabila Bapak Ibu ingin mengedit, silakan klik menu edit kembali dan kemudian simpan. Selanjutnya penilaian resume. Nah, di sini belum, karena di sini masih kosong karena mahasiswa belum mengirim tugas, jadi belum ada tampilan nama mahasiswa dan tugas yang dikumpulkan. Akan tetapi nanti apabila mereka sudah mengumpulkan tugas, baik itu tugas 1 sampai tugas dengan 13, Bapak Ibu bisa memfilter, misalnya ingin hanya melihat tugas 1, Bapak Ibu tinggal pilih di bagian KB1. Nanti akan tampil di bagian KB1 semua untuk tugas mahasiswa tersebut. Bahkan seterusnya sampai KB13. Kemudian diskusi. Nah, untuk menu diskusi ini Bapak Ibu harus membuat rumah atau menu untuk mereka berdiskusi. Misal, Bapak Ibu bisa klik menu buat diskusi, kemudian membuat tema, misalnya identifikasi masalah dalam PTK, kemudian ketik instruksinya, mohon join misalnya, mohon join ke dalam virtual meeting. Nah, kemudian apabila ada file tambahan, bisa Bapak Ibu tambahkan di bagian choose file dengan format PDF dan maksimal 1,2 MB. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan video conference, Bapak Ibu bisa memilih iya, nanti akan tampil menu aplikasi yang akan digunakan untuk virtual meeting seperti Jitsi Meet, Google Meet, dan Zoom Meeting. Di sini untuk lebih mudah atau lebih simpelnya, enak kita memilih Jitsi Meet karena Jitsi Meet sudah terintegrasi atau sudah langsung terjadwal di aplikasi. Beda sama Zoom Meet, Google Meet, atau Zoom Meeting. Zoom Meeting kita akan membuat jadwal terlebih dahulu, baru bisa mengkopikan linknya di sini dan mengatur jam serta mengatur jam, baru klik simpan. Tapi kalau Zoom Jitsi Meet, Bapak Ibu tinggal mengatur jam saja, tidak perlu mengatur jadwal atau membuat jadwal di Zoom tadi. Setelah itu disimpan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mulai meeting. Nah, bagi Bapak Ibu yang melakukan virtual meeting, mahasiswa diharapkan bisa diarahkan untuk tetap memberikan komentar pada menu diskusi ini. Karena apabila mereka tidak memberikan komentar, nanti mereka tidak bisa diberi nilai. Kemudian tugas. Nah, di sini di bagian ini kita membuat menu untuk mereka mengumpulkan tugas. Jadi Bapak Ibu klik buat tugas, kemudian pilih tema tugas dari 1 sampai 10 tugas.
dengan tugas dengan tema yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu pertama memilih tugas pertama, kemudian instruksi, silakan kerjakan tugas sesuai dengan tema di atas. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu ada contoh atau bahan file tugas, bisa Bapak Ibu upload di bagian choose file dengan format bisa PNG, JPEG, PDF, maksimal 500 KB, kemudian klik simpan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Perangkat pembelajaran, judul tema tugas, dan penilaian. Dan seterusnya sampai tugas ke-10 Bapak Ibu. Nanti akan tampil di bagian bawah ini. Nah, yang di bagian nilai ini nanti apabila misalnya di satu kelas itu terdapat 17 mahasiswa. Berarti yang tampil di bagian sini nanti sama seperti kita pendalaman materi kemarin. Kalau yang sudah mengumpulkan nanti akan tampil di bagian kanan. Bagi yang sudah dinilai nanti tampilannya akan sebelah kiri. Jadi kalau seandainya yang mengumpulkan sudah 17 orang, namun di sini baru 10 atau 0, berarti yang di bagian kiri ini yang keterangan yang sudah diberikan nilai atau belum. Kemudian lanjut ke kalau remedial biasanya tidak ada ataupun materi tambahan. Baik, lanjut ke review perangkat dan PTK. Nah, di sini ada lembar, ini saya download terlebih dahulu. Downloadnya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu membuka menu lihat tadi, akan tampil lembar kerja atau lembar penilaian terhadap mahasiswa. Nah, di sini ada juga menu kontrak belajar. Nanti bisa Bapak Ibu upload di bagian menu edit. Kemudian review naskah tugas. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih modul perangkat pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan penilaian pada review naskah tugas atau pada tugas yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu juga harus membuat menu diskusi sama seperti tadi, menuliskan tema, kemudian instruksi, file tambahan atau file bahan diskusi, dan juga memilih video conference jika diperlukan. Ataupun tidak, kemudian klik simpan. Nah, saya lupa ngisi. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menyediakan virtual meeting, nanti untuk menu sebelah kanannya tidak tampil. Jadi cukup Bapak Ibu berdiskusi melalui kolom diskusi di bagian buka diskusi. Nah, nanti di sini mereka akan berkomentar dan Bapak Ibu bisa memandu atau membimbing mereka terkait materi review, hasil review tadi. Kemudian kita lanjut ke peer teaching. Nah, peer teaching juga ini tampil lembar observasi pelaksanaan new model peer teaching. Nanti bisa Bapak Ibu download di menu peer teaching. Kemudian kontrak belajar sama seperti tadi, diklik di menu edit, nanti Bapak Ibu masukkan kontrak belajarnya, kemudian klik simpan.
kemudian bahan RPP. Nah, di sini mahasiswa nanti akan mengupload 3 RPP. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan penilaian setelah mereka mengupload RPP. Kemudian per teaching. Nah, di sini per teaching Bapak Ibu akan membuat, misalnya dari satu kelas itu terdapat 17 orang, berarti dibagi saja nanti orang ini. Nah, ini kita buat menu dulu. Kemudian input anggota kelasnya, mungkin dibagi aja mungkin berapa orang, misalnya 5 orang. Bapak Ibu bisa klik anggota, nanti dimasukkan anggota kelasnya di bagian ini. Nah, ini klik pilih, kemudian simpan. Nah, ini 5 mahasiswa tadi sudah masuk ke dalam kelompok 1 dan jadwal kelas A, jadwalnya. Dan ini untuk klik untuk join virtual meeting-nya. Begitupun untuk kelas yang lain atau kelompok yang lain. Bapak Ibu bisa tulis kelompok 2, kelas A, isi lagi, kemudian nanti tampil seperti ini. Dan Bapak Ibu klik kelola anggota. Kemudian setelah itu di menu komprehensif. Untuk menu komprehensif ini, di sini ada penilaian ujian komprehensif. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload ini terlebih dahulu sebagai lembar penilaian. Kemudian kontrak belajar sama seperti tadi. Kemudian bahan ujian. Nah, ini RPP yang mahasiswa upload tadi. Nanti akan Bapak Ibu nilai di bagian ini. Kemudian pelaksanaan ujian. Kemudian sama seperti tadi, tambah buat kelompok dan menginput siswanya. Seperti ini, kelompok 1, pilih provider, Jitsi, kelas A, komprehensif, klik simpan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan siapa-siapa saja yang ingin berada di kelompok 1 di kelas A tersebut. Oke, mungkin untuk yang dosen yang mengampu modul perangkat sudah selesai. Saya lanjut ke dosen yang mengampu modul PTK. Modelnya berarti Pak Hasbi. Nah, nanti untuk dosen yang mengampu modul PTK itu hanya mendapatkan 2 modul. Pertama modul penelitian tindakan kelas, yang kedua komprehensif. Untuk penelitian tindakan kelas ini sama seperti perangkat tadi. Klik menu lihat untuk melihat modul, kemudian download atau bisa di print langsung, kemudian menginput kontrak belajar bagian ini, kemudian penilaian resume. Resumenya hanya 4 KB, jadi tinggal Bapak Ibu pilih, misalnya ingin menilai resume KB1, klik KB1, nanti akan tampil seluruh tugas mahasiswa KB1 dan sampai KB4. Kemudian diskusi. Untuk menu diskusi ini nanti Bapak Ibu klik tuliskan tema, kemudian instruksi, kemudian file bahan diskusi. Bisa Bapak Ibu masukkan di bagian ini. Bisa juga, ataupun misalnya Bapak Ibu ingin melakukan video conference, Bapak Ibu klik ya, kemudian pilih Jitsi Meet, tinggal atur jamnya, kemudian klik simpan. Nah, nanti akan tampil seperti ini lagi. Kemudian tetap mengarahkan mahasiswanya agar tetap bisa berkomentar di menu diskusi untuk memberikan nilai.
terhadap mahasiswa tersebut. Karena apabila mereka tidak berkomentar, nanti tidak akan bisa diberikan nilai. Kemudian tugas. Nah, untuk tugas ini hanya 2. Pertama, tugas membuat proposal PTK. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat menu atau wadah untuk mereka mengumpulkan tugas dan mengklik silakan mengerjakan, mengisikan instruksi, kemudian mengupload contoh file tugas dan kemudian klik simpan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut ke komprehensif. Ini kita klik menu lihat, ini tampil pedoman penilaian CUP atau lembar penilaian. Bisa Bapak Ibu download nanti. Kemudian kontrak belajar. Nah, ini kontrak belajar ini diisi oleh dosen pengampu modul perangkat. Jadi untuk dosen PTK dia cukup melihat kontrak belajar saja, tidak perlu mengupload. Kemudian bahan ujian. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menilai RPP mahasiswa. Kemudian pelaksanaan ujian. Nah, nanti ini juga akan dibuat oleh dosen yang mengampu modul perangkat. Jadi dosen PTK hanya gabung dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang berada di kelas A dan kelompok 1. Oke, sekian dari saya untuk lokakarya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin Bapak Ibu tentang teknis melakukan kegiatan di LMS. Saya yakin mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung masih agak bingung-bingung ya. Jadi nanti sambil jalan dipandu oleh Arif lah. Mungkin malam ini juga mungkin baru gambaran umum, juga tutorialnya juga saya kira sudah ada, nanti tinggal di-share oleh Arif, dan kalau ada hambatan-hambatan dalam perjalanan nanti bisa secara pribadi gitu ya, untuk komunikasi dengan Arif sehingga bisa diatasi kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin itu. Selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan atau mungkin juga ada masukan-masukan dari Bapak Ibu yang sudah mengampu perangkat kemarin, silakan juga. Pak Imron. Ya. Ya, materi ini sudah di-share ya, udah ke grup ya, udah di-share ya materi ini. Materi kita ini udah di-share ke grup ya, sudah. Nanti kita share modul sama ya, di-share ya, untuk dibaca-baca ulang gitu loh. Instrumen sekaligus tutorialnya, Arif ya. Tutorialnya. Iya, Pak. Oke. Bu Nurlaili gimana? Sudah tergambar kira-kira apa yang akan dilakukan mulai besok? Banyak sekali yang perlu dipelajari mungkin ya, karena baru gabung di perangkat ini. Ya, yang jelas yang agak berat itu memang di 9 hari yang pertama ini untuk perangkat pembelajaran itu, karena ada 13 resume yang harus kita nilai. 13 kalau satu kelas itu ada 15, berarti 13 kali 15 orang untuk satu resume, KB1, nanti KB2 begitu juga, seterusnya kelipatannya. Kelipatan. Ya, tugasnya memang agak berat, tapi ya mudah-mudahan pahalanya juga lebih banyak. Amin. Iya, kemarin itu memang pendarahan. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin. Jadi untuk Bapak Ibu guru nanti ya, menjadi partner bagi dosen yang mengampu perangkat untuk mereview RPP dan mereview video pembelajaran. Nanti ruang kelasnya, pembagiannya nanti
yang membuat dosen perangkat itu. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti disepakati jadwalnya kapan, karena ini sudah mulai PTM tatap muka, mungkin ya, nanti sepakati dengan dosennya kira-kira waktunya kapan untuk video conference dengan mahasiswa. Kalau memang kalau untuk review dan teaching memang perlu video conference karena kita ingin mengomentari langsung. Jadi kalau untuk perangkat mungkin ya tidak mesti harus tiap hari video conference, mungkin bisa diskusi secara chatting tadi. Jadi memang kalau ada hal-hal materi yang mungkin tidak tuntas melalui chatting, mungkin kita juga perlu jadwalkan video conference untuk menjelaskan materi-materi yang mungkin perlu kita jelaskan secara langsung. Mungkin, nah itu sifatnya kondisional. Jadi untuk video conference tadi memang di review dan di peer teaching dan juga komprehensif. Sama review PPL nanti itu video. Selain itu ya, bisa dilakukan secara chatting. Demikian Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Heboh. Cukup ya? Pengalamannya Pak Imron ya sudah, trik-triknya tercepat bagaimana? Mungkin bisa profesinya atau Bu dia. Coba gimana nih? Profesinya. Apa tuh? Ini bisa ya juga. nanti bisa jalan di grup lah. Nanti bisa jalan di grup Pak. Ada yang misalnya ada kendala atau yang kurang jelas, kan kita kan masuk ya, walaupun misalnya nanti di suite perangkat yang sekarang PTK, tapi kan disatukan grup di Lokakarya. Ya. Nah, jadi nanti insya Allah kita bisa sharing pengalaman. So far sih kemarin so good. Memang karena pertama ya beberapa kali lah, cuman diskusi di grup ya, saling sharing, saling tukar pengalaman itu ternyata sangat efektif. Jadi nanti saya sambil jalan itu bisa nanti. Tapi memang ternyata walaupun baru kemarin ya, kalau ada video tutorialnya itu tetap perlu di-share lagi juga Pak. Walaupun sebenarnya kan belum lama ya, tapi karena sifatnya teknis, jadi kadang perlu di-refresh juga lagi. Jadi tidak apa-apa nanti kalau ada tutorialnya seperti yang kemarin kan. Sebenarnya di Lokakarya 1 kemarin kan cukup, cuman kayaknya memang perlu kan belum dibubarkan juga ya grup itu kan. Bisa nanti kita share ke Lokakarya grup 2 ini nanti. Termasuk nanti dengan teman-teman juga DPL ya. Tadi saya juga sempat buka lagi tadi Pak Arif. Maksudnya kalau misalnya teman-teman yang baru perangkat, saya bisa nge-share karena pada dasarnya sama kan. Misalnya kontrak belajarnya yang kemarin sudah tersetting itu enak banget tuh kalau tadi itu belum di-delete itu loh Pak Is dengan yang kemarin-kemarin itu. Jadi step-nya itu sama kan sebenarnya. Cuman tadi pas saya lihat ya yang perangkat kemarin kan yang gelombang 1, waduh kok ini pada hilang. Tapi file kita ada, kan lalu misalnya kayak kontrak, kemudian beberapa tahapan-tahapan yang dijelaskan Pak Arif tadi itu ada semua itu kita. Kemudian strategi yang kata Teh Eli tadi itu gimana strategi biar relatif cepat tapi juga tetap penilaiannya kita terukur dan objektif. Nah, itu bisa nanti. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk kita maklumi bahwa untuk gelombang kedua ini untuk PAI itu hanya ada 8 kelas dan madrasah itu hanya 5. Jadi total 13 kelas. Karena itu memang tidak seluruh dosen bisa
bisa kebagian untuk mengampu di Lokakarya ini. Kan itu kita buat grup baru supaya tidak nanti tumpang tindih gitu. Jadi biar fokus ini khusus untuk yang gelombang kedua gitu, biar ya tidak campur-campur dengan chattingan yang lain itu. Biar fokus terus untuk Lokakarya Soalnya gelombang. bisa disaling inilah nanti Materi-materi yang materi diskusi di gelombang 1 bisa nanti dimigrasikan ke gelombang 2 ini. Diskusi chattingnya karena memang cukup dinamis ya untuk Lokakarya ini. Iya, karena pertama kemarin kan. Jadi ini sebenarnya kalau yang kedua nanti bisa yang pertama sharing pengalamannya kan. Soalnya nanti kita siap bantu. Oke, kalau begitu mungkin cukup ya Pak Dekan. Ya, besok jam berapa Pak Imron? Mulainya jam berapa? Ya, sama dengan pendalaman upload kontrak yang mulai dari pagi. Bisa. Pagi ya? Aktivitasnya ya fleksibel sih sebenarnya untuk mahasiswa, tapi ya upayakan agar mereka bisa mengupload secara bertahap, jangan di akhir semua nanti Bapak Ibu dosen yang kewalahan memberikan nilai. Bisa dicicil dari awal. Ya, ya Pak Imron, makasih. Baik Bapak Ibu, mungkin tipnya juga bagusnya memang Pak Imran, tipnya juga memang karena Lokakarya ini cukup panjang ya, cukup panjang sampai kompre, bahkan sampai peer teaching dan sampai PPL ya. Memang baiknya buat WA group dengan kelompok peserta itu, karena memang cukup banyak. Kalau pendalaman materi kan nggak harus cukup di chatting di aplikasi kan. Nah jadi itu juga strategi biar lebih efektif memberikan informasi ke mereka kan kayak gitu. Jadi saya kira kita memang menyediakan waktu juga di luar dari aplikasi Pak Dekan di WA group karena memang cukup panjang. Beda dengan pendalaman materi kan kadang-kadang kan nggak terlalu. Nah itu satu. Nah jadi iya, kita bisa sharing dan mereka konsulnya walaupun tidak dalam bentuk tadi video konferen atau Jitsi, efektif juga melalui WA group. Itu satu. Nah, yang kedua, jangan lupa kalau pengalaman saya hari pertama atau minimal kedua itu tetap harus ada penyamaan persepsi dengan mereka, kemudian memberikan sintak ya dan template-template yang ada, penjelasan kontrak belajar. Nah, itu paling tidak hari kedua kalaupun belum sempat hari pertama. Dan karena daring ini juga sebenarnya enak, nggak terikat dengan waktu dan tempat juga, tapi memang kita tetap konsisten dan komitmen melihat membuka aplikasi ya. Artinya yang tadi kan cukup banyak ya rutinitas, tapi karena daring ini terbantu sekali Pak Dekan. Jadi misalnya kita misalnya pas istirahat, grip, jadi terbantu sih sebenarnya dengan daring ini, walaupun seperti teman-teman kan banyak aktivitas ya di kampus dan para guru, dan sistemnya itu juga fleksibel, tidak terlalu panas. Jadi guru juga kalaupun misalnya mereka belum mengupload sebagaimana jadwal yang kontrak, tetap masih ada toleransi juga. Cuman diharapkan sesuai dengan kontrak belajar itu. Waktu-waktunya kan rundown-nya itu kan udah detail ya. Mungkin itu saya kira pengalaman. Terima kasih. Tambahkan juga Pak Imron, untuk Lokakarya ini kan 9 hari pertama 13 resume atau 13 review. Itu memang harus kita hari pertama itu paling tidak penyamaan persepsi, berarti sudah terkurangi sehari. Terus ada KB1, KB2 itu dibikin di 2 hari. KB3, KB4 itu dibikin di hari kedua kan kayak gitu. Jadi memang kita harus ngeset waktunya memang harus pas. Dan kedua, mereka ini kan terkendala kemarin tuh pembuatan video pembelajaran
dan memasukkannya ke dalam YouTube. Karena YouTube mereka itu harus punya akun sendiri. Nah, itu harus ada silaturahmi khusus dengan mereka itu, atau penyediaan waktu khusus dengan mereka itu, bagaimana caranya mengupload di YouTube, terus bagaimana caranya membuat akun di YouTube, sambil memberikan motivasi kepada mereka, uploadlah sekali dulu, terus diklik oleh kawan-kawan yang banyak, biasanya mereka termotivasi dengan itu. Dan akhirnya pada terakhir ujian, YouTube mereka itu sudah sangat bagus-bagus sekali. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih Pak Imron. Baik, terima kasih. Jadi nanti mungkin untuk dosen-dosen yang mengampu perangkat yang baru, kan partnernya yang mengajar perangkat yang kemarin itu. Jadi misalnya Bu Kris, misalnya dengan Bu Zudia bisa saling inilah belajar dengan Bu Zudia. Eli dengan siapa nanti informasi dengan Arif lah, siapa pasangannya sehingga bisa saling belajar. Ya, saya belajar dengan Arif lah, Pak Ketua. Adekan dengan Pak Isneni kalau salah. Jadi biar. Nah, mantap itu. Oke. Isneni PTK-nya Pak Dekan perangkatnya. Oh iya. Jangan salah ajar Pak Is. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup untuk pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan kita memiliki persepsi yang sama dan juga ya Pak tekad yang sama untuk membantu guru-guru kita agar bisa menyelesaikan rangkaian PPG ini dengan baik dan lancar gitu. Karena mungkin nanti juga tadi sosialisasi dengan mahasiswa tadi juga ada yang mungkin di kelas bahasa Arab Bu, karena besok ada yang mau operasi sesar katanya, jadi nanti mohon kebijakannya gitu. Jadi, mungkin hal seperti itu juga perlu kita sikapi dengan bijak gitu. Jadi mungkin kita kasih keleluasaan berapa hari untuk istirahat, misalnya baru nanti ya, biasanya dirapel gitu. Mungkin atau mungkin juga kendala sinyal dan sebagainya. Jadi kita ya maklumilah kondisi, karena di gelombang kedua ini hampir untuk PAI hampir dari seluruh penjuru tanah air, Pak Ibu. Nah, ada dari Sulawesi Barat, dari mana-mana. Nah, kalau beda dengan yang gelombang 1 kemarin karena mayoritas biaya APBD provinsi dan kabupaten, untuk gelombang kedua ini dari APBN, jadi tergantung tim pusat yang menunjuk mahasiswanya, karena ini polanya daring sehingga ya, diacak saja sepertinya. Jadi ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTB, saya kira ada semua. Jadi mungkin nanti ya, perbedaan kondisi wilayah, mungkin jaringan segala macam ya perlu dan juga komunikasi mungkin juga agak lamban karena mereka tidak saling kenal, baru bertemu di kegiatan PPG ini. Ini juga perlu dimaklumi bersama. Mungkin itu untuk malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama kami untuk mensukseskan kegiatan PPG ini. Pun ya, yang selesai gelombang 1 kemarin juga masih belum bisa kita apresiasi ininya ya. Sebenarnya karena yang untuk APBD ini ternyata kabupaten kota ada pergantian kabit segala macam. Nah, ini juga menghambat proses pencairan juga ternyata. Jadi baru ada 3 kabupaten yang sudah, ya, sisanya belum. Jadi, kami masih menunggu itu. Aman juga. Pak Ketua. Itu. Jadi, tabungan biasa itu. Ya, tabungan insya Allah Bapak Ibu ya akan tetap dibayar proses waktu ya. Gitu. Ini itu saja, lebih dan kurang mohon maaf dari kami. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melakukan. Alhamdulillah. Masih Pak Imron. Bro, pastinya sampai ketemu ya. Oke.